Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu token yang berbasis metaverse ya, yang belakangan ini memang sangat banyak dibicarakan semenjak Mark Zuckerberg ya mengumumkan bahwa Facebook berganti nama menjadi Meta, dan kemudian ada juga pengumuman dari Microsoft ya, di mana mereka juga mengucurkan eh, dana mereka untuk pengembangan daripada metaverse. Ya, apakah metaverse ini akan menjadi memang memiliki masa depan yang cerah untuk pengembangannya ya. Kemudian kita akan membahas yang namanya Radio Caca ya. Ini yang merupakan salah satu pengembang atau developer yang mengembangkan game juga, dan mereka berbasis ataupun menggunakan teknologi daripada metaverse ya. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe dan juga like video ini agar video ini mampu memberikan manfaat buat kalian semua, dan juga memberikan manfaat buat lebih banyak orang lagi. Jadi silakan bisa di-subscribe dan juga di-like video ini. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita ya. Di tampilan depan di sini kita lihat bahwa ini adalah ya Radio Caca. Oke, langsung saja kita ke white paper-nya ya. Oke, di sini ada tokenomic ya, di sini ada initial burn 10%, dan kemudian future investor 3 years vesting schedule ya. Jadi di vesting dalam jangka waktu 3 tahun ya. Ini lumayan lama ya ini, dan ini sangat bagus ya, agar tidak mengakibatkan dump di market. Dan juga ada 6% Team and development 3 years vesting schedule juga ya, selama 3 tahun di vesting, tidak bisa diambil keseluruhannya dalam satu kali pengambilan ataupun pencairan ya. Di sini 6% marketing dan operation 3 years vesting ya, ini mereka juga. Dan kemudian 4% eco partner vesting schedule ya, TBD ya, di TBD. Oke. Dan kemudian 2% release linearly in 1 year term. Jadi, dan kemudian 64% initial liquidity bootstrapping ya, untuk likuiditas. Oke. Untuk how to buy ya, di sini ada mereka gini di PancakeSwap ya, kalian bisa membelinya di PancakeSwap. Special note, if you purchase Racha on Bakerswap, it is Racha version 1. Ya, di sini ada 2 versi Racha ya, di mana ada versi 1 dan juga versi 2 ya. Ini yang versi terbaru adalah Racha yang di versi 2 ya. You need to migrate your Racha to V2 ya. Jadi kalian yang sudah memiliki versi 1 bisa memigrasikannya ke versi 2. Read here to be more. Jadi di sini juga ada swap-nya ya, di mana di sini kalian bisa memswap daripada versi 1 ke versi 2 ke versi yang terbaru. Oke, selanjutnya liquidity locker ya, di sini kalian bisa melihat juga liquidity lock ya, yang likuiditas yang di lock ya. Ini 933 hari ya di sini ya. Ini sangat sangat lama ya sebenarnya. Dan liquidity pool tokennya adalah sebesar 77,7 juta. Oke. Dan kemudian kalian bisa lihat NFT marketplace roadmap. Di sini ada tersedia roadmap juga dari Oktober 12 2021 ya, NFT secondary marketplace beta, dan kemudian ke Oktober 28 di sini ada NFT secondary marketplace. November 2021 ya, NFT bulk transfer function. Dan November 2021 juga introduce mystery box ya, yang sudah ya, di mana mystery box-nya sudah di delivery ataupun sudah bisa dibeli memang. Dan kemudian November 2021 introducing pricing auction Moracha payment. Dan Maret 2022 put NFT marketplace inside the universal metaverse. Jadi mereka juga menyediakan NFT marketplace. Dan di sini adalah pengembangan dari kepada gamenya mereka, yaitu Metamon ya, Metamon game ya, Metamon roadmap ya, dari Oktober 12 2021 juga ya, beta version 2.0 launch, kemudian 12 Oktober 2021 Metamon
Official 1.0 launch Oktober 12, 2021. Metamon Egg Mystery Box launch. Kemudian ini sudah ya. Dan kemudian November 2021 extra feature such as leaderboard and season challenge. Ya di sini ada challenge buat holder. Dan kemudian November 2021 introduce increase and improve leaderboard team mode. Ya, jadi mereka akan meningkatkan sistem leaderboardnya ya. Kemudian ini ya adalah Universal Metaverse USM Roadmap ya. Jadi di sini ada Universal Metaverse yang disebut dengan USM Roadmap. Nah, ini memang yang membuat memang harganya Raca juga semakin naik ya, karena memang mereka mengembangkan teknologi daripada Metaverse ini. Buat kalian yang belum mengerti apa itu Metaverse ya, bisa sekalian tonton di video saya sebelumnya, saya sudah membahas hal tersebut ya. Intinya jadi Metaverse ini merupakan penggabungan daripada dunia nyata dengan dunia digital, di mana akan bisa dibangun dunia digital yang bisa dibilang tanpa batas, yang bisa menyerupai apa yang ada di dunia nyata. Jadi kalian bisa mengunjungi dunia digital tersebut menggunakan yang namanya VR ya, sejenis kacamata gitu ya, yang bisa merasakan sensasi berada di dunia virtual seolah-olah sama halnya berada di dunia nyata. Jadi kalian bisa bertemu dengan klien, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan keluarga Anda yang meskipun berada di tempat yang berbeda, di waktu yang bersamaan kalian bisa mengunjungi dunia digital tersebut dengan secara bersamaan ya. Dan itulah yang menjadikan teknologi Metaverse ini akan menjadi bisa menjadi hype ya untuk ke depannya, memang akan terus dikembangkan. Dan apalagi memang sudah dikembangkan oleh Facebook, apalagi juga Microsoft juga, yang kita ketahui merupakan perusahaan-perusahaan yang sangat besar ya, dan sangat erat kaitannya memang Metaverse ini dengan yang namanya blockchain ya, di mana asasnya hampir sama, di mana asas Metaverse itu adalah tanpa batas, yang menghadirkan di dunia virtual itu tidak ada batasan. Dan kemudian blockchain juga menjadikan jenis-jenis DeFi yang memang tidak ada batasnya. Kita bisa melakukan transaksi kapanpun, dimanapun ya. Itulah yang menjadi dasar, dan juga pengembangan daripada NFT itu sendiri ya di dunia Metaverse. Oke. Dan kemudian di sini lanjut saja kita ke topik pembahasan kita dari mengenai Radio Caca di sini. Pada Desember 2021 launch beta version of Universal Metaverse on BSC ya. Jadi mereka akan melaunchnya di Binance Smart Chain. Kemudian monthly update, introduce monthly update to Metaverse with more tools and viewable scenery on 3D planet. Ya. Oke. Dan kemudian introduce full bulk VR 3D planet Metaverse on USM chain ya, di mana mereka juga yang saya dengar ya, kalau mereka akan membentuk ataupun menciptakan dunia digital, di mana dunia tersebut yang akan diciptakan oleh Raca ini adalah yang akan menyerupai dari bagaimana kehidupan di Mars ya. Itu yang saya tangkap ya. Kalian bisa komen di kolom komentar kalau kalian punya pendapat yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan USN chain roadmap ya. Jadi di sini ada jaringan daripada USM itu juga dibangun, juga jaringan roadmapnya ya. Kita bisa baca di sini ada Desember 2021 ya, dari bulan Desember ini akan mulai ya light papernya, kemudian begin deployment ya of USM chain masih di Desember, dan kemudian Maret 2022 rilis beta version of USM chain, dan bulan Juni USM chain mainnet live launch. Jadi sudah jaringan daripada USM ini sudah bisa dipergunakan ya di tahun 2022
Kalau menurut roadmap-nya ini, menurut white paper-nya ini di bulan Juni ya. Ini merupakan kalau menurut saya pribadi ini merupakan apa namanya, Raca ini bisa di-hold untuk long term mengingat memang mereka mengembangkan, mmm, metaverse dan juga mengembangkan game, juga mengembangkan, daripada jaringan bloknya sendiri di sini dan ini membuat yang kalau menurut saya pribadi memang ini merupakan salah satu token yang bisa di-hold untuk, jangka panjang ya. Ya di sini ada BSC Scan Burn Record. Oke, kalian juga kalau di sini bisa ada Twitter dan Telegram tentunya kalian bisa klik di sini saya sudah bergabung ya, kalian bisa kunjungi Telegramnya. Telegramnya sudah ada sekitar 126.427 members di sini. Oh, sangat luar biasa besar. Kalian bisa bergabung di sini agar bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan juga kalian bisa menanyakan hal-hal terkait dengan Radio Caca atau Raca token ini. Oke. Dan selanjutnya kalian juga bisa mengunjungi Twitter daripada Radio Caca ini, oke. Di mana di sini di Twitternya kalian juga bisa akan mendapatkan kalian bisa follow Twitter ini agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dari, Radio Caca. Dan kemudian yang saya tekankan juga di sini adalah, apa namanya, intensitas antara Raca, kemudian MyMask ini dan juga, GZ yang merupakan CEO founder dari, Binance, sangat-sangat, apa namanya, komunikasi yang terjadi di antara mereka itu sangat-sangat, erat ya. Dan saya mengharapkan memang nantinya Raca ini dapat, apa namanya, listing di Binance ya, itu yang saya harapkan. Itu akan menjadi hal yang sangat besar di samping memang Raca ini memiliki apa namanya, visi dan juga misi ke depannya memang, sangat bagus ya kalau kita lihat dari white paper-nya dan kemudian yang saya harapkan dari Raca ini agar mampu nantinya memang dan tidak menutup kemungkinan kalau yang saya lihat dari, pandangan saya pribadi bahwa seiring dengan intensitas komunikasi yang terjadi antara MyMask terhadap, GZ dan juga GZ juga beberapa kali menyebutkan, Raca di dalam, Twitter-nya, me-mention Raca di Twitter-nya dan itu merupakan hal yang, sangat-sangat mungkin apabila nantinya Raca bisa, listing di Binance dan itu akan membawa dampak terhadap harga Raca itu sendiri ya. Oke, kemudian kalau kita lihat ya dari basis scan bahwa holder daripada Raca ini sudah mencapai 214.363 address ya dan kemudian ada sekitar 3,6 juta, apa namanya, transaksi di sini. Wow, ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dan perlu saya ingatkan juga bahwa, komunitas yang terjalin di, komunitas Raca di Telegram ya, merupakan, komunitas yang sangat luar biasa solid juga ya, sangat-sangat solid ya bisa dikatakan demikian. Dan kemudian kalau kita lihat dari, Coin Market Cap ya di sini, di Coin Market Cap bahwa Raca ini berada di ranking 223 dan kemudian masih berada di harga Rp67,92. Oke. Dan kalau kita lihat grafiknya ya di sini memang sangat-sangat bullish. Apabila kita lihat dari chartnya, ini kita lihat dari time frame daily ini merupakan, chart yang sangat luar biasa bullish. Kita bisa lihat, oh sangat-sangat, apa namanya, naik terus ya bullish, sangat bullish meskipun terjadi koreksi-koreksi dan terus mampu dan terlihat juga di sini ada lower shadow dan ini merupakan, bukti ataupun indikasi bahwa adanya buying pressure yang, sangat tinggi dan terbukti di sini memang terjadi lower shadow yang lebih lebih panjang ya di sini di candle candle hariannya. Oke, jadi ini pendapat saya terhadap Raca ya, saya rasa Raca ini kalau pendapat pribadi ya, menurut saya pribadi memang Raca ini sangat layak untuk di-hold untuk, jangka panjang. Oke, bagaimana pendapat kalian? Ya, ini tergantung lagi ke kalian pribadi.
apakah kalian memandang Raca ini seperti apa yang saya simpulkan ya? Ya tergantung daripada kalian pribadi. Jadi eh, kembali saya ingatkan disclaimer on kalau segala bentuk dari keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan dari investasi yang Anda lakukan merupakan tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalian harus selalu melakukan yang namanya research kalian sendiri sebelum melakukan investasi. Itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan juga saya perlu ingatkan kalian juga harus menggunakan dana yang benar-benar dingin ya untuk melakukan investasi agar tidak mudah terkena FOD, juga tidak panik saat ada berita-berita apapun ya. Dan kalian juga harus mengatur yang namanya money management, agar menggunakan money management yang tepat. Oke, jadi sekian untuk video pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai Raca? Kalian bisa taruh di kolom komentar, kita bisa diskusikan secara bersama. Ya, semoga saja yang saya harapkan Raca ini mampu kemungkinan listing di Binance, mungkin ya itu yang saya harapkan, di mana kita tahu memang Binance merupakan, salah satu, exchange terbesar yang ada di dunia untuk kripto ini ya, dan kemudian seiring dengan intensitas antara komunikasi yang dilakukan oleh, pihak, Raca maupun MyMask dan kemudian GZ. Ya oke, itu yang saya harapkan. Semoga saja hal tersebut, bisa terjadi. Yang terpenting lagi adalah memang pengembangan daripada teknologi yang dilakukan oleh Radio Caca. Itu yang memang proyeknya yang menjadi sangat-sangat penting ya, memang perlu diperhatikan. Yang itu yang mendasari memang, harapan untuk meng-hold daripada Raca ini, Raca token ini untuk, jangka panjang. Oke, sekian untuk, video kali ini. Kalian bisa komen di kolom komentar, bagaimana pendapat kalian mengenai Raca. Dan see you on the next video. Selamat beraktivitas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia dimanapun berada. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you on the next video dan bye-bye.